Halo guys, hari ini kita mau bahas, banyak yang suka nanya sama chef, kalau orang diet mah sebaiknya jangan makan nasi. Sebenarnya orang-orang obes atau chef yang dulu gemuk jadi kurus, chef makan nasi nggak sih? Atau makan karbo nggak sih? Banyak orang yang berpikir bahwa kalau diet jangan makan nasi, jangan makan karbo, turunnya cepet. Nah, kalau mau jawaban yang lebih detail, hari ini chef datengin the one and only dokter paling keker di Indonesia, Dokter Akbar. Iya lah. Dia nih, kan? Dokter, langsung aja dokter. Berikan kita pencerahan, berikan kita sebuah terobosan lah buat teman-teman yang di sini yang lagi pada sahabat diet, yang lagi belajar untuk bisa mengatur pola makan dan pola badan. Kira-kira jawabannya tuh sebenarnya tentang karbohidrat tuh gimana sih? Oke, jadi tentunya semua diet itu pasti harus case spesifik, person spesifik, bisa pukul rata. Tapi sebenarnya nasi adalah sumber karbohidrat yang bagus. Kenapa dia bagus? Bagus karena di digest secara sempurna. Kalau jumlahnya banyak, dia tidak memberikan begah di perut, upset stomach karena mudah dicerna. Tapi advantage ini baru matters untuk bodybuilder sebenarnya. Untuk yang badannya besar, kebutuhan kalorinya besar, bayangin dia harus makan 5.000 kalori pakai katakanlah nasi merah semua, roti gandum semua. Enggak ya. Fiber yang ketinggian akan bikin perutnya bergas banget, menekan perut, isi perut nggak kosong-kosong, akhirnya bisa terjadi GERD justru. Justru bisa membebani pencernaan, dan kalau ada problem pencernaan biasanya grow akan lebih sulit. Berarti kalau dia lambat, semakin dia susah dicerna, lambung semakin kerja keras, itulah muncul masalah-masalah GERD dan masalah-masalah lambung ya. Perlu diingat itu kalau jumlah kalorinya udah besar. Orang awam nggak sampai segitu juga, jadi orang awam yang sekitar 2.000 kalori sebenarnya ya makan nasi masih bisa, tapi mungkin diganti nasi merah ubi akan lebih baik. Akan lebih baik. Tapi apakah karbohidrat itu buruk atau makan nasi putih itu buruk? Ya enggak juga. Tetap ada place-nya masing-masing. Dan kalau misalkan kita diet ngilangin karbohidrat, ngilangin nasi putih, sampai kapan? Kan nggak bisa kita selamanya diet yang seperti itu. Kita harus bisa diet yang fleksibel, yang bisa kita konsisten. Diet yang terbaik adalah yang bisa kita konsisten. Dan menurut saya sih lebih gampang mengeliminasi lemak-lemak nggak penting seperti dari gorengan, santan, daripada kita eliminasi sumber karbohidrat yang selalu ada sehari-hari seperti nasi. Jadi kalau saya sih mending sacrifice yang gorengannya aja, tapi tetap makan nasi putih, it's fine. Dengan ada nasi putih sedikit, sekitar 150 gram, tapi kalau sayurnya dibanyakin, itu sangat memuaskan loh. Setuju. Dan 150 gram hanya 200 kalori, bahkan satu donat aja sudah 300 kalori. Benar. Jadi jelas lebih worth nasi ya, Iya benar. daripada roti atau donat. Jadi kalau misalkan kita mau fat loss, ya hilangin aja snacknya, hilangin aja fatnya, oil nggak penting. Much better, tetap makan nasi nggak masalah. Mantap. Jadi teman-teman, dari video sesi 1 perbincangan chef dengan Dokter Akbar menjelaskan bahwa maupun kamu bodybuilder ataupun kamu orang yang umum bukan bodybuilder, intinya pola diet itu harus spesifik, setiap orang beda-beda. Jadi kamu jangan salah mengartikan setiap orang. Artinya gini, setiap kamu melihat influencer atau kamu lagi lihat fitness influencer dengan pola dietnya mereka, dengan apa yang mereka makan, itu belum tentu jadi template dan belum tentu cocok buat kamu. Nah, berikutnya mengenai karbohidrat, chef juga setuju nih bahwa chef sendiri pun sampai hari ini masih makan karbohidrat, tapi dengan takaran yang sesuai dengan kebutuhan chef sendiri. Bagaimana dengan kalian? Jadi kesimpulan yang bisa chef ambil dari sesi 1 adalah jangan salah asal nyontek orang. Kamu harus diskusi dulu dengan ahlinya untuk masalah diet kamu. Nah, berikutnya di sesi 2 Chef dan Dokter Akbar akan membahas mengenai reverse diet. Itu jenis diet apa sih? Apa sih itu reverse diet dan bagaimana sih cara menerapkan reverse diet dan apa sih gunanya reverse diet? Yuk kita nonton sesi 2. Let's go. Ada lagi nggak dok? Tips-tips nih buat teman-teman kita yang lagi diet.
Oke, mungkin sedikit story ya. Saya Juni kemarin obesitas body fat 25% mungkin, berat badan 105 kilo. Saya diet sampai Oktober, berarti sekitar 4 bulan. Saya makan di kalori 1800. Itu sedikit sekali, tapi itu yang harus saya tempuh untuk bisa ke body fat rendah sampai 8% ke bawah waktu itu untuk kompetisi. Tapi setelah saya berhasil diet ke 8%, saya melakukan reverse diet. Reverse diet itu apa? Kita perlahan-lahan meningkatkan kebutuhan kalori. Jadi start di kalori maintenance, start di 2000-2500 kalori, itu kalori maintenance saya saat itu. Dengan fat serendah mungkin itu adalah 0,5 sampai 0,6 gram per kgBP. Harusnya dengan angka segitu, hormonal function, health function lainnya masih bisa proper, masih bagus. Kemudian setiap minggu saya tambahin 1 centong nasi. Kalau misalkan pertama start saya 300 gram nasi per hari. Besoknya minggu depan 400 gram nasi per hari. Besoknya 1 centong nasi lagi 500 gram. Terus sampai bulan Januari saya makan di 3 kilo nasi per hari. 3 kilo 3 nasi. kilo, 2,5 sampai 3 kilo. 2 sampai 3 kilo tergantung. Saya kadang makan roti putih kombinasi. Tapi kalau misalkan full nasi putih bisa 3 kilo. Dengan body fat yang kurang lebih masih terjaga. Nah syaratnya fatnya harus rendah. Karena ketika kita kalori surplus, badan berada pada kondisi yang ingin menyimpan cadangan energi. Menyimpan cadangan energi yang paling gampang adalah lemak. Kalau lemak yang kita makan banyak, oh ini siap nih buat disimpan, jadilah body fat. Tapi kalau misalkan, aduh fatnya nggak ada, tapi karbonnya banyak, ya udah kita simpan dulu karbonnya ke dalam otot untuk jadi cadangan energi. Yang mana itu akan dibakar, jadi belum sempat jadi lemak udah dibakar lagi. Atau kalau misalkan benar-benar glikogennya penuh, nggak aktivitas, karbonnya kebanyakan, dia harus diubah menjadi lemak, harus melewati siklus Krebs terlebih dahulu, beberapa fase terlebih dahulu, dan itu memakan energi juga. Jadi ketika kita makan banyak, fatnya rendah, karbonnya tinggi, itu masih agak susah untuk gain fat. Nggak semudah ketika fatnya tinggi. Nah karena reverse diet tadi, saya makan di 4.500 sampai 5.000 kalori di bulan Januari selama 2 bulan reverse diet. Kemudian sekarang saya bisa diet dengan 3.000 kalori. Saya diet dengan makan nasi 1 kilo per hari masih bisa. Tetap 1 kilo tapi masih kejar. Tapi bisa. Beda sama dulu bulan Juni. Juni paling cuma 300 gram, 200 gram. Jadi memang ada fasenya kita harus strict, kita harus push untuk progress, karena progress itu addicting loh. Yes. Sometimes kita dengan push ourselves, diet hard, progress justru semakin semangat, semakin konsisten. Yes. Nanti baru habis itu di reverse pelan-pelan. Jadi sekarang dietnya lebih enak. Mantap. Makasih Pak Dokter atas waktunya. Gimana? Seru banget kan percakapan di sesi 2 tentang reverse diet. Nah, kesimpulan yang bisa chef ambil dari reverse diet pada intinya adalah tubuh itu punya mekanisme untuk beradaptasi dengan pola diet dan beradaptasi dengan alam sekitar, teman-teman. Jadi jika kita menerapkan satu pola diet itu tidak bisa berkepanjangan, artinya selama setahun 2 tahun dengan pola diet yang selalu sama. Artinya tubuh juga perlu dimanipulasi, tubuh juga perlu divariasikan dengan tipe-tipe diet yang lain. Khususnya untuk para bodybuilder yang melakukan reverse diet, biasanya mereka tuh udah super cutting, super menghindari karbo dan super menghindari fat sehingga fatnya sampai turun banget. Nah, teman-teman di posisi seperti itu juga mungkin tidak menyehatkan jika berkepanjangan. Makanya para bodybuilder ketika lagi off season mereka melakukan bulking, tapi nggak bisa tuh dengan bulking yang habis super cutting langsung tiba-tiba makan nasi 3 kilo. Semua adalah namanya melakukan yang namanya tahap pelan-pelan. Nah, jadi teman-teman, apakah kita perlu melakukan reverse diet? Jawabannya ya dan tidak, tergantung kebutuhan tubuh kamu lagi. Jadi tidak bisa setiap orang menerapkan pola diet yang sama di badan mereka. Jadi kalau kamu lihat influencer ataupun kamu lihat orang lain melakukan sesuatu pola diet ataupun menerapkan sebuah sistem, kamu juga harus trial error di badan, kamu juga harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh kamu. Yang paling jelas sih sebenarnya kamu harus berkonsultasi dengan yang ahli supaya kamu nggak acak-acakan nanti badannya. Oke, seru nggak percakapan dengan Dr. Akbar?
dietnya. Kalau kamu mau tahu lebih detail tentang pola diet dan lain-lain, kamu bisa DM Chef atau juga bisa DM Dr. Akbar untuk tahu lebih detail, apalagi jika kamu seorang bodybuilder. Oke, sampai ketemu di sesi-sesi selanjutnya, ngobrol-ngobrol seru selanjutnya. Sehat bareng Chef Devan. Bye. Teman-teman, kalau teman-teman mau tahu lebih detail mengenai program diet, pola diet, Pak Dr. Akbar ini membuka online coaching, bener nggak? Betul. Nah, teman-teman yang pengen serius banget nih, ingin mengenai tahu lebih detail tentang masalah, karena kebutuhan orang dengan diet itu berbeda-beda. Jadi jika kamu orangnya, kamu klik linknya tentang Dr. Akbar, dan Dr. Akbar nanti kita akan bantu untuk memberikan solusi mengenai diet kamu. So, terima kasih Pak Dokter. Sama-sama. Sehat selalu ya. Bye.